Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsa Putri dari kelas M238. Nah, kali ini saya akan membahas tentang makna pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, yang pertama yaitu pengertian pendidikan IPS di SD. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SD, yang dimana mata pelajaran ini tuh memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman siswa tentang masyarakat, lingkungan, dan kehidupan sehari-hari. Eh, IPS SD adalah mata pelajaran yang mengajarkan siswa tentang berbagai aspek kehidupan sosial dalam lingkungan sekolah dasar. Nah, IPS SD itu mencakup mencakup berbagai topik seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Nah, yang dimana yang pertama itu geografi. Geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala fenomena yang ada di dalamnya. Mereka itu akan mempelajari atau siswa-siswa akan mempelajari tentang peta, gunung, sungai, danau, atau berbagai bentuk relief yang ada di bumi. Nah, melalui pembelajaran geografi, siswa akan memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Yang kedua, sejarah. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu dan pengaruhnya terhadap kehidupan saat ini. Nah, melalui pembelajaran sejarah, siswa akan mempelajari tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yaitu serta juga mempelajari tokoh-tokoh bersejarah dan berbagai peristiwa penting lainnya. Nah, pembelajaran sejarah itu bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan menghargai jasa para pahlawan. Yang ketiga, ekonomi. Ekonomi akan mengajarkan siswa tentang pentingnya uang, pekerjaan, perencanaan keuangan, serta pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ekonomis serta mengelola keuangan dengan bijak. Nah, yang terakhir sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Nah, melalui pembelajaran sosiologi, siswa akan mempelajari tentang perbedaan budaya, norma, nilai, serta pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan terhadap sesama manusia. Nah, pembelajaran sosiologi itu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berempati serta toleransi terhadap perbedaan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengertian pembelajaran IPS menurut para ahli. Yang pertama itu ada Dr. Andes Sujarwo Sudarsono MSc, yang dimana beliau mengatakan IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang kehidupan sosial manusia. Nah, IPS itu mencakup berbagai aspek seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan politik, serta melalui IPS siswa dapat memahami hubungan antar individu, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, Profesor Dr. Konjaraningrat berpendapat bahwa IPS adalah studi tentang kehidupan sosial manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, ada Profesor Dr. Evawani Elisa, yang dimana beliau berkata, IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari berbagai aspek kehidupan bermasyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melalui IPS, siswa dapat memahami perubahan sosial, peran individu dalam masyarakat, dan pentingnya toleransi antar individu. Next, manfaat belajar IPS di SD. Nah, belajar IPS SD memiliki manfaat yang penting bagi perkembangan siswa. Nah, manfaat tersebut antara lain yang pertama, pemahaman tentang dunia sekitar. Melalui IPS, siswa akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan sekitar mereka. Nah, mereka juga akan belajar tentang geografi, sejarah, dan budaya yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, pemahaman tentang keragaman budaya, di mana IPS akan membantu siswa untuk memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia dan di dunia. Mereka juga akan belajar tentang perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat, dan dari berbagai daerah. Yang ketiga, pembelajaran nilai-nilai sosial akan membantu siswa untuk memahami nilai-nilai sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana siswa akan belajar tentang norma, etika, dan cara berinteraksi yang baik dengan orang lain.
Yang keempat, pembelajaran keterampilan berpikir. Nah, melalui IPS, siswa akan diajarkan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Mereka akan belajar untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menganalisis berbagai peristiwa dan fenomena yang ada di sekitar mereka. Berikutnya yaitu urgensi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Uh, yang pertama yaitu membantu siswa untuk memahami dan menghargai aspek sosial, budaya, dan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, hal ini itu penting dalam dunia saat ini. Mengapa? Karena siswa terus-menerus di mana siswa itu terus-menerus dibombardir dengan informasi dari berbagai sumber dan mereka itu harus mampu mengevaluasi dan memaknai informasi ini secara kritis. Nah, selain itu, pendidikan IPS menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab kewarganegaraan di kalangan siswa, mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif dan terinformasi. Hal ini itu penting dalam masyarakat demokratis karena di mana warga negara itu perlu dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berkontribusi terhadap pengembangan komunitas mereka. Yang ketiga, mendorong pemahaman dan apresiasi global, sehingga memungkinkan siswa itu mengenali dan menghargai keragaman budaya. Ini penting dalam dunia yang semakin saling terhubung, karena di mana itu siswa perlu mampu bekerja dengan orang-orang dari latar belakang dan perspektif yang beragam. Selanjutnya itu, pendidikan IPS mendorong keterampilan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis, analisis, dan pemecahan masalah. Yang penting untuk membuat keputusan yang tepat dan menavigasi isu-isu yang kompleks. Nah, keterampilan ini itu penting dalam dunia saat ini karena siswa itu perlu mampu berpikir kritis dan kreatif untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Pembelajaran IPS juga menyediakan landasan yang kokoh untuk karir masa depan di bidang-bidang seperti ilmu sosial, humaniora, dan hubungan internasional. Pembelajaran ini akan membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meraih keberhasilan di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Yang terakhir, pendidikan IPS mendorong kreativitas dan inovasi. Mengapa? Karena siswa itu belajar untuk mendekati masalah dari berbagai perspektif dan mengembangkan solusi yang unik. Nah, hal ini itu penting dalam dunia yang terus berkembang pesat, di mana siswa itu harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang berubah dan tetap menjadi yang terdepan. Oke, next kita memasuki karakteristik pembelajaran IPS di SD. Nah, yang pertama itu ada integratif, yang dimana artinya itu menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang fenomena sosial. Yang kedua itu interdisipliner, pembelajaran IPS itu melibatkan pendekatan interdisipliner itu karena di mana siswa itu belajar menganalisis isu dan masalah sosial dari berbagai perspektif, menumbuhkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Yang ketiga itu fokus pada isu-isu kehidupan nyata. Nah, IPS itu berfokus pada isu dan masalah kehidupan nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, yang dimana itu membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Yang keempat itu penekanan dan pengembangan pemikiran kritis, serta keterampilan pemecahan masalah. Nah, pembelajaran IPS itu bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah pada siswa, yang memungkinkan mereka itu untuk menganalisis masalah sosial, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan solusi. Nah, selanjutnya itu yang kelima berpusat pada siswa. Maksudnya itu akan mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang keenam, pemanfaatan berbagai sumber belajar. Nah, IPS memanfaatkan berbagai sumber belajar termasuk buku teks, multimedia, dan contoh kehidupan nyata untuk memberikan pengalaman belajar yang kaya dan menarik. Yang ketujuh,
penekanan dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, pembelajaran IPS itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial pada siswa seperti komunikasi, kolaborasi, dan empati yang penting untuk partisipasi efektif dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat. Selanjutnya, yang kedelapan itu fokus pada pengembangan kesadaran dan tanggung jawab warga negara. Nah, karakteristik pembelajaran IPS di sekolah dasar tersebut sangat penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa tentang ilmu sosial dan mempersiapkan mereka menjadi warga negara yang bijak, serta warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu banyak siswa di perkotaan yang kurang menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Mereka itu cenderung lebih tertarik pada budaya asing. Nah, solusi yang saya berikan itu melalui pembelajaran IPS, siswa dapat diajak mempelajari berbagai macam budaya Indonesia, misalnya itu dengan mengadakan kegiatan belajar tentang tarian tradisional, makanan khas, atau pakaian adat dari berbagai daerah. Dengan demikian itu siswa diharapkan dapat lebih menghargai keberagaman budaya dan memiliki rasa bangga terhadap budaya Indonesia. Nah, mengapa pendidikan IPS itu harus dimasukkan ke dalam kasus ini atau berkaitan dengan kasus yang saya ambil? Karena yang pertama itu akan menumbuhkan rasa nasionalisme. Dengan mempelajari keragaman budaya Indonesia, siswa akan memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Yang kedua, pencegahan diskriminasi yang dimana dapat mencegah terjadinya diskriminasi dan perpecahan. Yang ketiga itu memperkaya pengetahuan, yang dimana itu pembelajaran tentang budaya Indonesia akan memperkaya pengetahuan siswa tentang sejarah dan sosial budaya bangsa Indonesia. Jadi kesimpulannya itu pengembangan pembelajaran IPS di SD sangat penting untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, dengan memahami lingkungan sosialnya, siswa dapat berperan aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.